Nah, apa syarat ketentuannya? Pertama, rukunnya harus terpenuhi. Rukun secara umum ada 3. Pertama ada namanya sighah atau sighot. Sighot nama lainnya ijab dan qabul. Apa itu sighot? Kullu ma yadullu ala ridha. Setiap apa saja yang menunjukkan kerelaan ala bai'i wal mustari, antara pembeli dengan penjual, maka itu disebut dengan sighot. Itu disebut dengan ijab dan qabul. Ini lazim Bapak Ibu di masyarakat kita jumpai. Orang-orang tua dulu kalau belanja ke warung dia ungkapkan beli ya jual. Beli ya itu sighot. Ya itu sighot. Coba sighot ini kan ijab dan qabul. Beli ya itu ijab, ya itu namanya qabul. Nah, ungkapan belia dijawab oleh si penjual ya, ini adalah bentuk keridhaan antara pembeli dan penjual. Nah, ini disebut sighot. Kalau kondisi hari ini di zaman modern, kontemporer, terkini ini Bapak Ibu, mungkin tidak lazim kita jumpai ungkapan demikian. Kalau belanja di swalayan, supermarket, minimarket, itu tidak ketemu ungkapan beli ya jual. Atau sebaliknya penjual yang bilang jual ya beli. Itu tidak lazim. Tapi apakah terdapat sighot di dalamnya? Ya, apapun menunjukkan kerelaan. Misalkan ungkapan terima kasih, kedua belah pihak ya sama-sama, itu sudah masuk kategori sighot, ijab qabul. Dan bahkan para ulama membagi sighot itu 3 bentuknya. Ada bentuk pertama itu sighot berupa lisan. Ini yang lazim kita jumpai. Yang kedua sighot berupa tulisan. Bisa jadi transaksi modern hari ini Pak, Bapak Ibu mesan barang online. Si penjual tidak ada, Bapak dengan penjual tidak ada kontak-kontakan via telepon, tak ada ngomong langsung, video call juga tidak, telekonferensi tidak, cukup lewat SMS. Tengok iklan dia tulis berapa harganya gan, sekian, bisa kurang, kalau bisa oke, sepakat, tidak ada suara, cuma SMS. Terjadi kesepakatan, si pembeli transfer uang, si penjual kirim barang. Nah, ketika itu sudah terjadi sighot. Sighot secara tulisan. Tapi ada yang ketiga namanya sighot secara perbuatan atau isyarat. Jadi lisan, tulisan, isyarat atau perbuatan. Nah, ini seperti kita belanja di pusat perbelanjaan modern. Bisa jadi ketika kita belanja tidak ada ungkapan, pas berpisah pun tidak ada ungkapan. Tapi sudah terjadi sighot kapan? Ketika memilih salah satu produk barang. Barangnya apa saja, produknya apa saja jenisnya, diambil salah satu jenis, misalkan minuman atau minyak goreng, kan macam-macam mereknya itu Pak, macam-macam pula ukurannya, macam-macam pula variasi pula harganya. Ketika memilih salah satu jenis produk minyak goreng dengan harga yang sudah tertera, diambil dibawa ke kasir, maka ketika itu sudah terjadi sighot. Kasir ngitung, ibu bapak bayar, kasir nyerahkan barang, walaupun tidak ada ungkapan ngomong-ngomong, ambil aja pulang, itu sudah terjadi sighot. Tapi sighot berbentuk isyarat atau perbuatan. Nah, kenapa? Karena sudah menunjukkan yadullu ala ridha, kerelaan antara kedua belah pihak, ala ba'i wal mustari, antara pembeli dan penjual, bainal ba'i wal mustari, di antara pembeli dan penjual. Ini yang pertama. Maka rukun ini harus terpenuhi. Ijab qabul harus ada. Kalau ijab qabul tidak ada, sighot tidak ada dalam jual beli, maka sighot tidak terpenuhi rukun. Di samping terpenuhi rukun sighot, harus terpenuhi 4 syarat sighot. Pertama syaratnya itu majlisul aqad. Ini hati-hati kalau Bapak Ibu yang transaksinya online, jarak jauh,
Apalagi zaman sekarang itu tidak tertutup kemungkinan, Pak. Kita di Pekanbaru, penjual di luar Pekanbaru. Maka transaksinya harus terpenuhi syarat majlisul aqd. Maka ketika Bapak Ibu nelpon penjual atau nelpon pembeli, sebelum terputus komunikasi, sebelum berpisah harus terjadi kesepakatan harga. Nah, ya, karena syarat dari sigot itu pertama harus ada majelis. Majelis yang dimaknai adalah majlisul aqd. Kedua belah pihak harus bersepakat, ya, sebelum terjadi perpisahan. Kalau ketemu langsung musafahah, Pak, langsung antara pembeli penjual, itu tidak jadi persoalan, ya. Kita bisa ini langsung sebelum berpisah sepakati. Nah, kalau online juga gitu, transaksi jarak jauh juga gitu. Sebelum komunikasi terputus berakhir, maka harus ada kesepakatan. Kalau tidak, khawatir nanti melanggar ketentuan syarat di dalam sigot. Yang pertama. Yang kedua, syaratnya harus muafik. Muafik itu sesuai antara pembeli dan penjual, ungkapannya harus sesuai. Aku beli ini 3.000, dijual 3.000, itu sesuai, ya. Beli 3.000, jual 3.500, sudah sesuai, itu tidak muafik. Yang ketiga, harus tidak boleh fasil, tidak boleh terputus. Mana tidak boleh terputus itu antara ijab qabul harus terpaut. Tidak boleh ada aktivitas di antara ijab dan qabul. Nah, ini makna tidak boleh terputus itu bukan berarti senapas. Ini yang terkadang sedikit kita memahami, ada menemukan masyarakat memahami ijab qabul itu harus senapas. Makanya pas akad nikah orang ijab qabulnya senapas. Aku nikahkan engkau tunai, langsung disambut, jawabannya pun harus senapas. Kalau tak senapas suruh ulang lagi, kurang afdol. Kasihan kalau yang nikahnya ini sosok angok, sesak napas. Mana tidak boleh terputus itu bukan senapas, tapi mana tidak boleh terputus itu tidak boleh ada aktivitas antara ijab dengan qabul. Jadi ijab qabul itu harus menyatu, bertaut dia, tidak boleh terpisah. Nah, yang ketiga, yang keempat, syaratnya itu harus tasmi, bisa didengar, bisa dipahami. Orang yang berakad harus bisa memahami. Orang yang berakad harus bisa mendengar satu sama lain, paham dia ungkapannya. Maka dari itu syarat berikutnya di dalam rukun berikutnya itu mesti mensyaratkan balik berakal, tidak boleh anak-anak. Ya, supaya apa? Supaya tasmi, bisa didengar, bisa dipahami. Pembeli penjual saling paham. Tidak boleh tidak saling paham. Makanya dalam Islam tidak boleh ada tadlis, ghaban fahis, penipuan, penyesatan, ya, menutup kerusakan barang. Itu tidak boleh. Harus saling memahami satu sama lain. Ini syarat-syarat, 4 syarat di dalam rukun pertama. Sigot syaratnya ada 4. Majlis akad, muafik, tidak boleh terputus, dan yang keempat dia harus tasmik. Ini rukun pertama.